Aisyah dan mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sebagaimana kita sampaikan pada awalnya, peperangan ini sangat bisa untuk dihindari. Sebagaimana yang kita sampaikan, sebenarnya di antara Sayyidah Aisyah, Zubair, Talha dan Sayyidina Ali sendiri telah menyepakati perdamaian. Setelah Sayyidina Ali mengirim utusan yaitu Qaqah bin Amir dan menyepakati bahwasanya masing-masing akan meninggalkan tempat dan tidak melanjutkan peperangan tersebut. Namun sekelompok orang yang kebetulan berada di barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Sabaiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, yang mana kalau kita lihat dari background awal, Abdullah bin Sabah ini adalah seorang Yahudi yang sengaja masuk ke dalam agama Islam, yang tujuannya adalah untuk mencari titik lemah daripada umat Islam pada saat itu. Dan yang mendapatkan bahwasanya kejadian ini, pertemuan kesalahpahaman antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah ini adalah titik yang bisa ia manfaatkan, sehingga pada saat di malam harinya Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah bersepakat untuk berdamai, Abdullah bin Sabah ini kemudian mengumpulkan pengikutnya dan mereka memutuskan untuk membuat aksi, yaitu menyerang pasukan Sayyidah Aisyah. Bahkan juga memungkinkan mereka ingin mengeksekusi Sayyidah Aisyah dan para sahabat yang berada di barisan Sayyidah Aisyah. Maka di pagi harinya menjelang fajar, mereka melakukan serangan yang ditujukan kepada barisan pendukung Sayyidah Aisyah, sehingga terjadilah pecahlah perlawanan dan peperangan antara pasukan tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sadar bahwasanya ini adalah pergerakan yang tidak di bawah komandonya, mencoba untuk menghentikan barisan tersebut. Namun kita tahu bahwasanya memang pasukan ini, pergerakan ini memang disengaja untuk merusak perjanjian damai tersebut dan kemudian menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Sementara pasukan Sayyidah Aisyah yang notabene adalah korban yang diserang, membalas serangan tersebut, sehingga terjadilah peperangan yang sangat kacau antara kaum muslimin pengikut Sayyidah Aisyah dan kaum muslimin pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan kita tahu akhir daripada peperangan ini, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukan yang sedang bertempur tersebut untuk merobohkan onta yang ditunggangi oleh Sayyidah Aisyah, lalu kemudian melindungi Sayyidah Aisyah dengan mengutus Muhammad bin Abi Bakar dan Ammar bin Yasir, sehingga kemudian mereka dapat menghentikan peperangan tersebut. Peperangan tersebut pada akhirnya menjadi satu hal yang sangat disesali oleh Sayyidah Aisyah. Karena apa? Karena meskipun ini bagian daripada ijtihad beliau, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini adalah ijtihad di mana tujuan awal beliau, bagaimana yang sudah kita tekankan berkali-kali, beliau tidak menginginkan peperangan terjadi. Yang beliau inginkan adalah para pembunuh Sayyidina Ali itu ditegakkan atas mereka hak atau hukuman atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun karena ini menggerakkan pasukan yang tidak terkontrol, karena di dalamnya banyak sekali orang-orang yang memiliki motif berbeda dengan Sayyidah Aisyah, maka terjadilah hal yang memilukan tersebut, sehingga
Hal ini kemudian membuat Sayyidah Aisyah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan oleh beliau, yaitu beliau menginginkan untuk dimakamkan di tempat yang sama dengan Rasulullah SAW, yaitu dimakamkan di kamar beliau. Pada saat itu Sayyidah Aisyah, kamar beliau sudah ada 3 makam manusia mulia, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Beliau menyiapkan tempat untuk dijadikan pemakaman beliau. Namun pasca kejadian perang Jamal, beliau mengatakan beliau tidak berani dan malu kalau berada di pemakaman yang sama dengan Rasulullah dan para sahabat tersebut. Sebab jika beliau dimakamkan di sana ada makhluk yang mulia, yaitu Rasulullah, kemudian sahabat ayah beliau yang dikenal dengan As-Siddiq, kemudian sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq, di mana mereka ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang menjaga dirinya semasa hidup mereka. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, jika aku dikuburkan di sana, berarti akulah yang paling berdosa di antara mereka. Maka beliau meminta bahwasanya untuk dimakamkan di pemakaman Baqi' saja, di mana di situ dimakamkan para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, pada kejadian ini banyak sekali orang-orang dan kelompok-kelompok yang mencoba untuk memancing di air keruh. Kelompok-kelompok ini yang kemudian menyebarkan cerita, data-data yang palsu, dan mengatakan bahwasanya kejadian perang Jamal ini menunjukkan bahwasanya memang terjadi perbedaan atau permusuhan di antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian diempel-empeli dengan apa yang terjadi pada saat peristiwa Hadisul Ifki, di mana Rasulullah SAW mendengarkan fitnah yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah melakukan perselingkuhan. Dan kemudian 1 bulan lamanya Allah belum mengklarifikasi hal tersebut, sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain. Dan pada saat beliau bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, Allah sungguh tidak ingin menyulitkanmu dalam perkara ini. Masih banyak wanita selain Aisyah. Jika engkau ingin tahu tentang Aisyah, maka bertanyalah kepada pelayannya. Dia pasti akan berkata jujur kepadanya. Sebagian orang-orang dari Bani Umayyah menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Ali tidak suka atau benci kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal di sini sebenarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menceraikan Sayyidah Aisyah, tapi untuk sementara hidup sedikit berjauhan dengan Sayyidah Aisyah, sampai kemudian muncullah berita dari Allah ataupun hal yang akan membenarkan atau menjelaskan duduk perkara yang dipitnahkan tersebut. Jadi bukan berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyuruh Nabi bercerai dengan Sayyidah Aisyah, tapi Rasulullah itu diminta oleh Sayyidina Ali untuk melapangkan dulu pikirannya, untuk menjauh dulu dari permasalahannya, sehingga kemudian menunggu sampai ada berita atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah itu benar-benar tidak terbebani dengan permasalahan tersebut. Karena padahal Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau berada di dalam kamar dan berada di sisiku. Bahkan ketika beliau meminta bejana, ketika beliau minta disiramkan air, pada saat itu hanya ada Sayyidah Aisyah dan Rasulullah SAW. Dan kemudian ini juga ditegaskan oleh Sayyidah Aisyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabari dalam kitab Tarikh Tabari. Sayyidah Aisyah mengatakan, demi Allah tidak ada permusuhan di antara diriku dan Ali, kecuali sekedar pertengkaran antara seorang ibu dan menantunya.